saya, maksud Paskah itu adalah hari pembebasan dosa bagi umat manusia. Paskah merupakan bukti anugerah kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita semua. Dia telah mati di atas kayu salib, darahnya telah tercurah menebus dosa kita, tetapi juga pada hari yang ketiga dia telah bangkit dan sekaligus memberi pengharapan kepada kita semua bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari Paskah adalah hari untuk kita semua mengingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Dan terlebih untuk hari ini, kita mau sama-sama mengambil waktu, mau lebih menghayati kisah pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Shalom, saudari Bapak Ibu sekalian, di mana saja Anda berada. Apa kabar? Sekali lagi, saya berharap dan saya berdoa supaya kita mengalami berkat, perlindungan, dan damai sejahtera, dan kecukupan dari Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan ya, kalau kita dapat bersama kembali ya. Saudara, bulan April sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, khususnya orang-orang Kristen, karena memperingatkan kita tentang hari Paskah atau juga disebutkan sebagai Easter. Namun saudara, seberapa mengertikah kita tentang makna hari Paskah ini, dan seberapa pentingkah peran ini kepada orang Kristen? Saudara, jadi apakah perayaan Paskah tersebut? Saya mau menjelaskan di sini bahwa istilah Paskah diambil daripada bahasa Yunani Paskah, manakala dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani yaitu Pascha, ya, dan dalam bahasa Inggris yaitu Passover. Di dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah perayaan orang-orang Israel saat memperingati Passover atau bulan purnama. Secara harfiah, Passover memiliki arti melewati, dan secara khusus dalam tradisi Yahudi merujuk pada perayaan pembebasan orang-orang Yahudi dari perhambaan di Mesir melalui darah anak domba yang dioles pada ambang pintu rumah mereka. Nah, saudara, pasti kita ingat tentang cerita ini dalam Alkitab, bagaimana umat Israel keluar dari tanah Mesir, dan dengan mereka dilewati, rumah mereka dilewati oleh malaikat yang mengadakan tulah di Mesir. Jadi itulah Paskah Perjanjian Lama. Kita melihat bagaimana umat Tuhan dilewati daripada tulah, dan sebaliknya membunuh anak-anak sulung di Mesir. Nah, sudah boleh lihat ini di dalam Keluaran pasal 12 ayat 22 hingga yang ke-23. Nah, sudah, seiring dengan arti Paskah dalam Perjanjian Lama, Paskah dalam Perjanjian Baru juga menunjukkan kuasa Allah atas kasih dan anugerah yang meluputkan umatnya dari maut atau dosa, yaitu melalui kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, saudara, kalau tadi Paskah adalah istilah kata yang diambil daripada beberapa bahasa, kemudian dia dikatakan sebagai melewati, ya. Ini sejarah daripada orang-orang Israel. Sudah, manakala yang kedua yaitu Paskah adalah memperingati kematian Yesus di atas kayu salib, di mana pengampunan serta penyucian dosa melalui darah Yesus. Nah, saudara boleh lihat ayatnya di dalam Matius 26 ayat 27 hingga 28. Nah, saudara, jadi
seberapa mengerti kita tentang hari Paskah ini, ya? Yaitu di mana di sini dijelaskan memperingati tentang kematian Yesus di atas kayu salib, di mana pengampunan serta penyucian dosa melalui darah Yesus itu sendiri, ya. Jadi saudara, inilah yang kita ingin mengalami di dalam hidup kita, ya. Pada hari Paskah ini kita memperingati penyaliban Yesus membawa pengampunan serta penyucian dosa melalui darah Yesus sebagai anak domba. Yang ketiga, melalui kematian Yesus kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Sudah boleh melihat rujukannya di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Nah, saudara, ini berkat dan ini yang perlu kita mengerti, ya. Kita bukan hanya merayakan Paskah setiap tahun, tetapi juga kita mau mengalami, ya, supaya saudara, yaitu melalui kematian Yesus kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita tahu bahwa karena dosa kita bermusuhan dengan Allah, ya. Tetapi karena Yesus sudah mati di salib, Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dan saudara, yang keempat, melalui kematian Yesus, hidup lama kita yang berdosa juga turut dikuburkan. Sudah boleh lihat rujukannya di dalam Roma pasal 6 ayat 10 hingga yang ke-11. Nah, jadi saudara, apakah arti hari Paskah? Ya, beberapa perkara sudah menjelaskannya kepada kita pada malam hari ini. Nah, saudara, Yesus mati dikuburkan pada hari Jumat Agung atau Paskah. Tetapi pada hari pertama minggu atau Ahad, Ia telah bangkit dari kematian untuk memberi pengharapan kepada orang-orang percaya. Matius pasal 28 ayat 1 hingga 6, yang dimana diceritakan di sana pada pagi minggu, ya, di mana diceritakan para murid Tuhan Yesus pergi memeriksa kubur Yesus, maka mereka tidak mendapat apa-apa di sana. Tapi malaikat mengatakan bahwa untuk apa kamu mencari Dia yang hidup? Dia yang hidup, Dia tidak ada di sini, kata malaikat itu. Kubur kosong, ya. Jadi Yesus bangkit. Dia mati pada hari Jumat Agung, tetapi pada hari pertama minggu Ia telah bangkit. Ia telah bangkit dari kematian untuk memberi pengharapan kepada kita, orang percaya. Saya juga boleh melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 hingga 20. Kebenaran ini menjadi dasar keyakinan bahwa kebangkitan Yesus dari kematian memberikan kita jaminan bahwa kita juga akan mengalami kebangkitan suatu hari kelak, walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi saudara, ajakan saya melalui sambutan Paskah pada tahun ini, yaitu janganlah kita menyia-nyiakan kasih anugerah Allah bagi kita, di mana Ia rela mati di salib untuk menanggung dosa seisi dunia serta bangkit dari kematian agar menebus kita menjadi miliknya. Ya, puji Tuhan, dan Tuhan berkati. Selamat hari Paskah. Halo semua, selamat pagi. Saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah. Hai, shalom semua. Saya Ripka mau mengucapkan selamat hari Paskah dan Tuhan memberkati. Hai, nama saya Elo. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari Paskah. Tuhan memberkati. Saya Bobby Kevin. Saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah kepada semua jemaat Gereja Baptis Kansum dan kepada semua umat Kristen. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan diberikan kesehatan. Terima kasih. Hai, kami mengucapkan selamat hari Paskah. Hai, selamat hari Paskah. Oke, sempena Paskah ini marilah kita
sama-sama memperingati pengorbanan Yesus yang menyelamatkan, pengorbanannya di kayu salib, bukti kesempurnaan cinta, kasih Kristus akan dunia ini. Dia rela mati, disiksa dan dicela demi menanggung dosa kita. Oleh itu marilah kita saling mengasihi antara satu sama lain. Jangan ada dendam atau amarah. Tiada kata terlambat dalam kita melakukan kebaikan selagi kita punya waktu atau selagi kita masih bernafas. Tuhan Yesus memberkati.